Oke, Bu. Satu, mengoptimalkan pemberdayaan dan pendampingan kegiatan usaha mikro kecil UKM binaan Bunda Wakaf Wanita Islam. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan ketuk palu 5 kali. Karena rukun Islam itu 5, ya. Pancasila juga 5, Panca-Indera juga 5, Panca-Benua juga 5. Pokoknya 5 top ya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa beliau adalah seorang politikus Indonesia yang pernah juga menjabat sebagai Ketua MPR RI di tahun 1999 sampai 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi saya pertama mengajak kita semua bersyukur kepada Allah SWT bahwa acara kita ini di tengah-tengah kegalauan, ketidakpastian bangsa kita sekarang ini, tapi alhamdulillah wanita Islam dari seluruh penjuru tanah air bisa datang ke Yogyakarta, di mana wanita Islam itu lahirnya juga dari Yogyakarta ya, tahun 62. Jadi gak usah berpanjang kalam ya, tetapi yang jelas bahwa dulu wanita Islam itu memang merupakan sebuah perahu besar yang menghimpun sosok wanita Islam dari berbagai latar belakang. Waktu itu memang katakanlah ya orientasi politiknya sama dengan Masyumi ya. Dan ternyata sampai sekarang itu masih terus saja ada, bahkan menjadi lebih kreatif lagi ya. Jadi ada sebuah rumus, maka nalillahi yanmu, apapun yang kau kerjakan untuk Allah pasti akan terus tumbuh ya. Tapi wa ma nalillahi yanhadimu, tapi kalau bukan untuk Allah ya, untuk dunia, untuk segala macam yang tidak direkomendasikan oleh agama kita, yang hadimu akan pelan-pelan menjadi hilang tanpa bekas lagi. Jadi marilah kita jadikan momentum kita sekarang ini ya. Dan ada nanti kita ini bertiga akan meluncurkan beberapa gagasan dalam rangka dialog kebangsaan. Temanya memperkokoh persatuan umat untuk kemajuan bangsa. Karena itu dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan ketuk palu 5 kali. Karena rukun Islam itu 5 ya. Pancasila juga 5, Panca-Indera juga 5, Panca-Benua juga 5. Pokoknya 5 top ya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqul haq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashfal hummah wa jahada filai haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak
Jenderal Gatot Nurmantio yang saya hormati, saya kagumi. Ini bukan lip service ya, tapi beliau seorang jenderal yang setahu saya istiqomah, konsisten. Apalagi sekarang ketika ada angin yang terasa agak hangat, ya, agak panas barangkali, ya, di mana orang-orang komunis sepertinya mencoba menegakkan kembali komunisme, maka palang pintu yang paling top markotop itu adalah Pak Gatot. Ya. Kedua, Profesor Dr. Husnul Ma'riyah, beliau Sri Kandi politik Indonesia. Ya. Kalau berargumen itu sulit dibantah, ya. Karena bilang memang profesor ilmu politik, ya. Jadi segala macam narasi, diksi yang sudah disampaikan selalu mudah dicerna dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nah, saya akan mencoba menggunakan waktu maksimal 20 menit, ya, yaitu bahwa kita sesungguhnya setelah 78 tahun merdeka, itu kita memiliki beberapa national problems, masalah nasional yang perlu kita waspadai secara saksama, secara sungguh-sungguh. Yaitu yang pertama, kita menyaksikan dan merasakan bahwa persatuan Indonesia itu sesungguhnya makin rapuh, ya. Pada sila ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia, sehingga itu mutlak harus kita tegakkan, tapi kita merasa memang sedikit banyak rapuh sekarang ini, ya. Nah, mengapa rapuh? Itu nanti kita bicarakan di dalam diskusi. Ya. Dan yang kedua, ada yawning gap between the haves and the have-nots. Jadi ada jurang yang mengangal lebar, ya, mengangal lebar antara kaum miskin dan kaum kaya. Ya, jadi dulu yang lalu itu Oxfam dari London mengatakan di Indonesia ini ada 4 oknum yang kekayaannya melebihi 100 juta rakyat yang ada di lapisan bawah sampai kelas menengah bawah. Jadi ini sebuah glaring injustice, ketidakadilan yang mencolok mata. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila berdasar 1945, yang mempunyai warisan dari nenek moyang kita, negeri Zamrud tiga khatulistiwa, negara kaya raya, ternyata memungkinkan terjadinya sebuah perampokan terang benderang. Ada 4 manusia itu bisa memiliki kekayaan melebihi 100 juta bangsa Indonesia di lapisan bawah. Kemudian yang ketiga, kita melihat ada pengurasan sumber daya alam ke mana? Ke luar negeri, khususnya ke negara tirai bambu. Ya, ini siapa lagi kalau tidak ke negara Tiongkok daratan. Ya. Jadi misalnya, ya, ini ada pengurasan yang terus-menerus siang malam itu di Papua, namanya Freeport McMoran. Saya pernah ke sana, jadi bukan omong kosong. Saya menyaksikan ada legokan yang seluas sejauh mata memandang
itu ada legokan seperti danau yang memang luas sekali. Nah, kata adik-adik dari ITB, dari UGM, ITS dan lain-lain, mereka adalah bekerja di sana. Dia bilang, Pak Amin, dulu itu gunung Pak, gunung. Tetapi karena tiap hari itu dihancurkan, kerikilnya, batunya, tanahnya dibawa ke milling system siang malam, maka kemudian gunung itu sudah hilang, tinggal kenangan masa lalu. Sehingga snow cap, salju yang ada di puncak gunung itu meleleh, sudah habis, ya, itu pun sekarang juga sudah gundul, tidak ada apa-apanya lagi. Jadi kalau kita tidak marah seperti ini, ya kita sudah kehilangan orientasi kebangsaan. Nah, pun kita juga mengetahui sekarang yang paling hangat adalah bahwa di muka bumi ini negara yang paling memiliki cadangan nikel, mungkin juga boksit, tapi yang jelas nikel, itu namanya Indonesia. Tetapi saya tidak pernah ngomong tanpa data. Sebagian besar nikel itu sudah dialirkan ke Cina, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kemudian juga kita lihat hak penguasaan hutan, pengolahan hutan HPH itu ribuan, jutaan hektar itu di tangan orang-orang yang tidak ada jasanya sama sekali buat kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Saya pernah telepon ke Pak Jamaluddin sekian belas tahun yang lalu. Beliau adalah Menteri Kehutanan yang sangat jujur, sangat punya integritas. Saya bilang, Pak Jamaluddin, itu dulu bagaimana ceritanya kok ada orang-orang WNI tertentu yang memiliki HPH sampai jutaan hektar, bahkan di Borneo, Kalimantan itu ada oknum, ya, namanya nggak saya sebutkan, punya hak HPH itu sebesar sebesar Switzerland, bayangkan, ya. Dan tidak diapa-apakan, bahkan bekerja sama. Saya kira ini Pak Gatot lebih tahu dari saya, ya. Ini menyangkut masalah keamanan bangsa juga, dan ini sampai sekarang masih berjalan, masih going on and on and on and on. Ya. Kemudian juga ada kenyataan yang membuat kita sebagai bangsa itu mungkin hampir putus asa. Bagaimana mungkin tanah DKI ya, 74% itu sudah bukan milik bangsa Indonesia, memang milik bangsa, ya, tetapi itu lapisan tertentu, WNI tertentu. Ya. Ini memang kadang-kadang kita bordering to despondency, sepertinya mau putus asa. Ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa mafia di negeri ini itu bukannya makin mengecil, tetapi makin meluas, mendalam, mengakar, dan seterusnya. Tidak ada bidang kehidupan bangsa yang tidak ada mafianya. Mafia gula, mafia garam, mafia cengkeh, mafia kedelai, mafia semuanya, bahkan mafia pajak dan lain-lain. Dan ini memang sudah sulit sekali, sehingga saya mengusulkan dalam buku saya itu supaya Pak Jokowi mundur. Ya, saya katakan bahwa negeri kita ini sudah bukan menjadi RI, ya, tetapi RCTI.
RMI, RMCTI, ya, dari Republik Mafia Cukong Taipan Indonesia. Nah, yang berikutnya lagi, sesungguhnya ya, ini terutama nyangkut kita umat Islam. Ya. Kita tuh mengalami namanya political and economic marginalization, yaitu marginalisasi politik dan ekonomi yang umat Islam itu memang dipinggirkan, ya, disingkirkan, ya, tidak ada kekuatan, sementara ekonomi mainstreamnya itu ada golongan tertentu, oligarki dan lain-lain. Demikian juga di bidang politik, itu nanti tugas Ibu Husnul Maria. Sudah hampir selesai saya. Jadi what is to be done? Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa buat kita umat Islam itu kita melebihi konsep teoritis ideologis dari semua yang ada di muka bumi ini, ya. Yaitu Al-Quran itu menjamin kesetaraan, ya, on equal footing antara laki-laki, perempuan, antara pria dan wanita. Jadi dalam surat Al-Ahzab surah 22 ayat 35 ini saya bacakan supaya kita mantap. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirat wal khashina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafizat wadzakara katsiran wa dzakara a'adalahum maghfiratan wa ajran 'azima. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, qanitin, qanitat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, sekarang tadi what is to be done. Saya melihat, mudah-mudahan saya keliru, ya. Tapi 1-2 backupnya dari negeri yang juga paling kuat, sekarang lebih kuat dari Amerika barangkali, ya. Yang ini memang mengagendakan sebuah agenda yang super berbahaya, karena sepertinya lupa Pancasila, lupa UUD 1945, lupa kaidah-kaidah akhlak atau moral atau etika, tetapi sudah power drunken, sudah mabuk kekuasaan, sudah power addicted, ya, sudah nyandu, ya, sehingga semua digasak, semua dihajar, semua dilakukan, ya, dan ini harus kita bendung bersama-sama. Ya. Saya tidak mengajak people power, ya, tidak, kecuali kalau diperlukan. Ya. Nah, jadi pokoknya
saya segera menutup ini, ada semacam pelajaran moral kesejarahan dari Al-Quran. Apabila sebuah kezaliman sudah betul-betul multidimensional, maka terserah kepada bangsa bersangkutan apakah ada yang masih berani mengatakan tidak kepada kezaliman multidimensional itu. Kalau tidak ada, ya Allah membiarkan. Ya sudah, karena sudah tidak ada yang berani mengatakan tidak, verneinen mengatakan nein, no, ya, maka tentu kemudian bangsa itu bisa masuk ke jurang yang lebih parah lagi. Ya. Jadi mengapa dulu Namrud atau Nimrod, ya, itu sudah bengis, biadab, tidak ada yang bisa mengatasi, tapi tatkala Nabi Ibrahim mengatakan maka Allah menurunkan ma'unahnya, nasrunnya, bantuannya, pertolongannya. Juga lihat Fir'aun. Fir'aun itu sudah demikian memuncak dan terus berkelanjutan. Ketika seorang Musa mengatakan dengan Nabi Harun, maka kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Nah, jadi saya kemarin melihat YouTube, ada seorang ulama, ya, yang saya terperangah, wah berani sekali. Ulama itu mengatakan, mengapa Fir'aun disebut berulang-ulang di Al-Quran? Memang dia raja bengis, raja tega, tidak ada taranya dalam sejarah manusia sejak Adam sampai sekarang. Dan dia akhirnya juga menghadapi Musa dan Harun yang mendapat wahyu, kemudian akhirnya dimenangkan oleh Musa dan Harun. Kemudian waktu saya mengatakan, wah ini hebat ini Pak Kiai ini, saya lupa namanya, ya. Nah kemudian dia mengatakan, tapi sekarang saya akan bicara, adakah di Indonesia ini orang sebengis Fir'aun? Tidak. Kemudian saya juga mengatakan, adakah orang di Indonesia ini, siapapun, tokoh siapapun, yang sesoleh dan sehebat Musa dan Harun? Tidak. Nah karena itu janganlah kita ini berlagak sok suci semuci seperti Musa dan Harun dan memfir'aun-fir'aunkan yang bukan Fir'aun. Artinya pesannya, udahlah, jadi terima jadi saja, jangan macam-macam, ya. Sehingga buat saya beliau lantas, ya Allah, yang tadinya ya, saya kagum gitu, ya, kemudian mengapa seperti itu, ya, saya tidak tahu. Nah yang penting wanita Islam itu bersama rombongan semuanya, ya, dan kita menghadapi pilpres yang sangat menentukan, ya. Dan saya kira ini 100% memilih Anies Baswedan, betul nggak? Nah sekarang Pak Anies sedang mencari wakil. Ya. Ada mengatakan AHY itu juga good choice. Ada yang mengatakan beliau ini, ya, Pak Imranto, itu is also good choice. Ya. Tapi kita belum tahu sampai sekarang, ya, karena masing-masing menunggu semacam kartu yang harus dikeluarkan. Kita tunggu dulu, ya. Ganjar siapa wakilnya, kemudian Pak Prabowo siapa, ya itu sudahlah, nggak apa-apa, biar saja. Tapi satu hal, kalau kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan bersama kita. Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ya. Ini surat terakhir Al-Ankabut ya. Walladzina jahadu fina. Adapun orang-orang yang bermujahadah, bekerja sungguh-sungguh di jalan kami, jalan Allah ya. Lanahdiyannahum subulana. Kami Allah pasti akan berikan jalan-jalan keluar yang sukses. Ya. Jadi ini ada lam li ta'kid dan ana li ta'kid, double emphasis. Lanahdiyannahum subulana, dan ketahuilah sesungguhnya kami Allah bersama-sama orang yang berbuat kebajikan. Wa innallaha ma'al muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.